Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai glomerulonefritis akut. Sebelumnya nih, udah tahu belum? Apa itu glomerulonefritis akut? Simak baik-baik ya. Glomerulonefritis akut GNA merupakan penyakit ginjal yang ditandai oleh peradangan pada glomerulus, yaitu bagian dari ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dari zat sisa metabolisme tubuh. Jadi teman-teman, peradangan inilah yang menyebabkan penurunan fungsi filtrasi ginjal, sehingga terjadi penumpukan zat sisa di dalam tubuh dan gangguan keseimbangan cairan serta elektrolit. Menurut Meltzer and Baer 2013, merupakan proses inflamasi pada glomerulus yang biasanya terjadi sebagai respons imunologis terhadap infeksi, terutama oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Penyakit ini umumnya timbul 1-3 minggu setelah infeksi saluran pernapasan atas seperti faringitis atau tonsilitis. Sedangkan menurut Price dan Wilson 2012, GN adalah kelainan ginjal akibat reaksi imun kompleks antigen antibodi yang mengakibatkan kerusakan jaringan, glomerulus, dan gangguan proses filtrasi ginjal. Oke guys, selanjutnya kita lanjut ke bagian patofisiologinya ya. Nah, di sini ada diagram patofisiologi dari glomerulonefritis. Diagram tersebut menggambarkan alur terjadinya penyakit GNA, mulai dari infeksi penyebab hingga munculnya masalah keperawatan seperti hipervolemia, gangguan eliminasi urin, dan ansietas. Pertama, anak akan mengalami infeksi tenggorokan atau kulit akibat bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Lalu, tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi untuk melawan bakteri. Selanjutnya, terbentuklah kompleks antigen antibodi. Antigen dari bakteri dan antibodi dari tubuh membentuk kompleks imun di dalam darah. Kompleks ini mengendap di glomerulus, bagian penyaring darah di ginjal. Lalu terjadi reaksi inflamasi pada glomerulus. Endapan kompleks imun memicu reaksi peradangan inflamasi. Waduh, bahaya banget ya kalau sampai inflamasi, maka bisa terjadi kerusakan dinding kapiler glomerulus dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Nah, efek selanjutnya, terjadilah protein dan sel darah merah bocor ke urin. Karena dinding glomerulus rusak, protein dan eritrosit keluar ke dalam urin. Biasanya disebut proteinuria, protein dalam urin, dan hematuria, urin kemerahan seperti teh tua. Hal tersebut dapat memicu penurunan laju filtrasi glomerulus GF. Peradangan menyebabkan kemampuan ginjal menyaring darah menurun. Akibatnya, produksi urin menurun, oliguria, atau bahkan tidak keluar anuria. Oke, kita lanjut ke oliguria dan retensi cairan. Karena urin berkurang, cairan menumpuk dalam tubuh, menyebabkan edema atau bengkak, misalnya di wajah dan tungkai. Kelebihan volume cairan atau hipervolemia. Nah, berdasar kasus dan patofisiologi yang ada, maka kami menganalisis dan mendapatkan hasil. Masalah keperawatan yang timbulkan adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri pada layar. Yang pertama, ada gangguan eliminasi urin akibat oliguria dan hematuria. Kedua, hipervolemia akibat retensi natrium dan air. Dan yang terakhir, ansietas D.0080 akibat kecemasan anak dan keluarga terhadap kondisi penyakit. Oke guys, kita lanjutkan ke bagian farmakologi. Nah, bisa teman-teman semua lihat ya, dan baca pada layar jenis-jenis dan contoh obat, serta efek sampingnya. Next, etiologi dari glomerulonefritis. Yang pertama ada infeksi bakteri tentunya, kedua infeksi virus, ketiga parasit dan jamur, keempat penyakit autoimun, dan yang terakhir faktor risiko misalnya lingkungan kotor. Untuk manifestasi klinis dan pemeriksaan penunjang dapat dilihat pada layar. Lalu untuk penata laksanaan medis dapat dilihat pada layar. Intinya, diet rendah garam dan protein sesuai kondisi yang dialami. Kita masuk di uraian kasus. RF adalah anak laki-laki berusia 9 tahun yang dibawa ibunya ke rumah sakit Suaka Insan karena wajahnya tampak bengkak sejak 2 hari lalu, terutama pada pagi hari. Ibu juga melaporkan bahwa urin anak berwarna kemerahan seperti air teh
dan jumlahnya sedikit. Anak terlihat cepat lelah, mengeluh nyeri pinggang dan sakit kepala, serta tidak nafsu makan. Sekitar 2 minggu sebelumnya, RF mengalami sakit tenggorokan disertai demam, tetapi tidak dibawa ke dokter dan hanya diberi obat dari warung. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, terlihat edema pada kelopak mata dan tungkai bawah. Tekanan darah meningkat 130/90 mm air raksa. Nadi 102 kali per menit, respirasi 26 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, urin berwarna merah kecoklatan, dan jumlahnya sedikit oliguria. Konjungtiva pucat. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan proteinuria meningkat, hematuria meningkat, berat jenis urin meningkat, ureum dan kreatinin meningkat, titers ASO meningkat, menandakan adanya infeksi Streptococcus sebelumnya. Dokter kemudian menegakkan diagnosis glomerulonefritis akut Giana pasca infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Oke semuanya. Berikut merupakan diagnosa yang sudah kami tentukan berdasarkan kasus yang ada. Jadi kesimpulannya, glomerulonefritis akut GNA adalah peradangan glomerulus ginjal akibat reaksi imun pasca infeksi Streptococcus yang sering terjadi pada anak-anak. Penyakit ini ditandai dengan edema, hematuria, hipertensi, dan penurunan produksi urin. Penanganan meliputi pemberian antibiotik, diuretik, antihipertensi, serta pembatasan cairan dan garam. Asuhan keperawatan difokuskan pada mengatasi hipervolemia, gangguan eliminasi urin, dan ansietas keluarga. Dengan terapi medis dan keperawatan yang tepat, sebagian besar anak dapat sembuh tanpa komplikasi serius. Wah, gak kerasa ya? Penjelasan dari kelompok kami sudah selesai. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Bye-bye.